Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Didi Soekardi selaku dosen Pancasila serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan membawakan atau mempresentasikan tentang refleksi nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Sebelumnya kami perkenalan dulu anggota kelompok 5. Yang pertama saya Muhammad Nainul Aman, yang kedua Ibu Eni Risnaini, yang ketiga Pak Wahid Gunawan. Jadi kami akan membawakan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Islam. Nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Sebelumnya kami akan membahas latar belakang dulu kenapa kok kita mau membahas tentang judul itu. Jadi latar belakangnya Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah ideologi negara, tentunya Pancasila mengandung makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Padahal, satu hal yang diperlukan dalam menyiapkan kemerdekaan bangsa adalah menemukan kesamaan pandangan, ideologi, dan latar belakang sebagai sebuah bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai agama adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada agama yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan. Akan tetapi kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Ketegangan dan konflik kedaerahan kerap menghiasi berita di koran-koran dalam negeri. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur, padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara. Karena memang kalau dilihat akhir-akhir ini banyak oknum atau oknum kelompok yang tidak percaya dengan Pancasila dikarenakan Pancasila itu bertentangan dengan agama. Nah, ini kelompok-kelompok yang ingin membentuk atau membentuk negara khilafah. Mungkin ini pentingnya kelompok kami membahas tentang refleksi nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Biar apa? Biar tahu bahwa ternyata Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Yang kedua, bagaimana Indonesia memberikan pemahaman kepada warga negara terhadap nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. 3, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Ini mungkin ada 3 sub pembahasan. Nanti 1 dan 2 akan diterangkan atau dijelaskan oleh Bu Eni ya. Bu Eni, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Eni pembahasan yang materi. Baik, terima kasih Pak Aman yang sudah mempersilahkan. Suaranya kedengaran tidak Pak? Kedengaran Bu. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian refleksi dan Pancasila. Refleksi adalah kata yang kerap didengar saat proses pembelajaran. Refleksi juga merupakan sebuah istilah yang dikenal dengan cerminan atau gambaran. Dalam pembelajaran, refleksi merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, tetapi seringkali dilupakan. Refleksi berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik setelah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memang bukan syariat, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senafas dengan syariat. Begitupun juga dengan sila-sila yang terkandung di dalamnya.
Penerimaan Pancasila saat itu bukanlah serta-merta diterima begitu saja sebagai dasar negara. Banyak perdebatan di antara berbagai kalangan Maaf, sebelum. suaranya kurang jelas. Oh iya, baik. Udah jelas. Udah, Pak. Udah. Oke. Penerimaan Pancasila saat itu bukanlah serta-merta diterima begitu saja sebagai dasar negara. Banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Kalangan negarawan Muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi baik secara implisit ataupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kerisuhan bangsa ini sehingga muncul kelompok yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai-nilai yang universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri. Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial, Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep-konsep dan nilai-nilai keislaman. Itu untuk pembahasan pengertian refleksi dan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Islam adalah agama rahmah bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan di dunia. Sebagai rujukan untuk mengetahui nilai-nilai syariat dalam setiap butir Pancasila, nilai-nilai Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasilanya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Banyak kalangan yang menghendaki agama mayoritas Islam menjadi dasar negara. Tetapi hal itu ditentang oleh kelompok lain yang menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain yang minoritas. Sangat penting untuk mengakui bahwa ada kelompok minoritas dari kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dan pembentuk Islam. Sila pertama ini menjadi hak-hak pemeluk agama lain sejauh agama itu diakui oleh negara. Membangun Indonesia merdeka bukan berdasarkan atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa dan tidak ada yang menandingi ataupun menyekutuinya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukanlah negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang menjunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Toleransi Pancasila pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa adalah kemerdekaan. Beragam dari bangsa Indonesia, sila ini membuat setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang sila yang
kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep hablum minan nas, hubungan sesama manusia dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Artinya tidak boleh ada diskriminasi antara manusia. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang merupakan sila yang ketiga, Pancasila menunjukkan bahwa dunia persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia Suaranya diikat. kurang jelas, Bu. Oh, Terusan aja, ada masalah apa? oh iya, oke. Lebih dekat aja ya Pak ya? Ya, Oke, untuk diulangi bagian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan bunyi sila ketiga, menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah, persatuan sesama manusia. Yang mana penjelasan di atas juga diperkuat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Yang artinya, berpeganganlah kepada semua tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah atas nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ada kendala Pak? suara. Baik. Sudah. Coba lanjut, Bu. Oke. Yang kedua itu dijelaskan pula di surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu berdamaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari penjelasan ayat di atas, penulisan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan antara sesama bangsa kita yang junjung tinggi, yaitu seperti Tutwuri Handayani, walaupun berbeda-beda suku, ras, dan agama harus tetap satu jua. Oke, yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah kepada selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam.
Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama syura atau musyawarah. Agama Islam mengajarkan senantiasa bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat sebagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam adalah mengimplementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam mempertahankan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal. Toleransi sila yang kelima dalam Al-Quran tercerminkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai pedoman bernegara di Indonesia didirikannya dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kebersamaan agama, etnis, atau budaya. Dengan demikian, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan mengamalkan Pancasila bagian dari Islam. Untuk penjelasan nilai-nilai Islam dalam Pancasila dicukupkan, Pak. Dilanjut dengan penjelasan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama yang akan disampaikan oleh Pak Wahid Gunawan. Monggo Pak. Untuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Langkah pertama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama tentu saja dengan memahami dan mempelajari secara mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk langkah awal kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Tentu saja langkah yang utama adalah memahami dari segi agama dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan begitu, kita bisa memperluas apa-apa yang terkandung dari keduanya dan menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada beberapa langkah yang praktis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Lanjutkan, Pak Aman. Berikutnya ada beberapa langkah yang praktis dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Yang pertama, menghormati dan menjaga kebebasan beragama. Pak Aman bisa lanjutkan gambar berikutnya. Beberapa langkah yang praktis untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Yang pertama adalah menghormati dan menjaga kebebasan beragama. Salah satu nilai Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dalam hal ini, kita harus saling menghormati antar agama dan keyakinan orang lain, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas. Yang kedua, membangun persaudaraan antar umat beragama. Nilai Pancasila juga mendorong persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan saling menghormati antar umat beragama. Misalnya melalui dialog antar agama, kegiatan sosial bersama, atau kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai agama. Langkah yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai moral dan etika juga merupakan salah satu aspek penting dalam Pancasila. Dalam kehidupan beragama, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama kita, seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Langkah yang keempat, berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dalam konteks beragama, kita dapat mengimplementasikan nilai ini dengan melibatkan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan sosial, kesehatan, ataupun pendidikan. Langkah yang kelima, menghindari konflik dan ekstremisme agama. Penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Hindari sikap fanatisme atau ekstremisme agama yang dapat menyebabkan konflik. Lebih baik mempromosikan dialog yang konstruktif dan saling menghormati dalam mengatasi perbedaan keyakinan. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai perbedaan. Cukup sampai di sini, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Lanjut ke penutup, dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas kaum beragama di Indonesia dalam merajut kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini prinsip agama tidak bisa dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam Pancasila. Namun, jika ada kelompok-kelompok kecil Islam yang menolak Pancasila, maka itu bukan karena agama dasar mereka, tetapi mereka hendak menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk meraih kesuksesan. Berikut 5 poin deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang dirumuskan atau yang telah dirumuskan sejumlah kiai pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. 1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. 4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. 5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari Islam. Sila pada Pancasila ini bersifat universal dan bisa diamalkan oleh penganut agama dan kepercayaan lain. Pengamalan Pancasila murni dan konsekuen dapat menjadi solusi bagi bangsa, solusi hukum kepastian hukum, sila ketiga teori solusi disintegrasi bangsa dan ego sektoral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang bisa dilanjutkan di kolom komentar, kemudian nanti absen di portal akademik di diskusi online. Sekian, terima kasih. Saya sebagai MC sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.